Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, ada kabar baik yang belum lama ini dibagikan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, terkait dana BOS sekolah. Jika kita ketikkan di kolom pencarian alokasi dana BOS 2021, maka akan muncul banyak sekali berita yang membahas tema yang sama, yakni perubahan sistem perhitungan dana BOS yang terbaru atau yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa? Kita coba buka beritanya satu-satu ya. Misalkan kita buka berita dari Kompas. Judul beritanya, Nadiem, kabar gembira tidak ada sekolah, dana BOS-nya turun. Nah, jadi untuk dana BOS tahun 2021, ini saya bacakan beritanya ya. Mulai tahun 2021 hanya biaya satuan bantuan operasional sekolah reguler akan berbeda antar kabupaten atau kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. BOS afirmasi tetap difokuskan pada daerah paling membutuhkan, sedangkan BOS kinerja difokuskan pada sekolah penggerak. Nah, berbeda yang membuat berbeda itu apa? Ini di sini saya bacakan. Metode perhitungan biaya satuan BOS reguler dilakukan berdasarkan dua variabel, yakni Indeks Kemahalan Konstruksi atau IKK yang sumbernya dari Badan Pusat Statistik, dan yang kedua indeks besaran peserta didik, yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah. Jadi untuk tahun anggaran 2021 ada dua variabel yang mendasari besaran dana BOS setiap sekolah. Kalau selama ini dana BOS hanya didasarkan pada berapa banyak jumlah siswa di sekolah tersebut, sekarang tidak hanya itu, ada variabel lain, yaitu indeks kemahalan konstruksi. Nah, Bapak Ibu guru yang belum mengerti apa itu indeks kemahalan konstruksi, saya coba bacakan berita dari situs BPS langsung. Nah, ini saya bacakan. Indeks kemahalan konstruksi atau IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten atau kota dibandingkan kota ajuan dalam kurung Samarinda. Maksudnya apa? Jadi secara nasional harga barang, terutama barang konstruksi, tentu berbeda-beda antar kabupaten. Nah, karena berbeda-beda ini, ada muncul yang namanya indeks kemahalan konstruksi untuk bisa membandingkan harga barang di kabupaten satu dengan yang lain. Nah, untuk acuan harga dasarnya, kita menggunakan harga yang ada di Kota Samarinda. Kenapa yang dipilih Kota Samarinda? Nanti dibahas di lain waktu, atau bisa cari lagi infonya di Badan Pusat Statistik sendiri ya. Nah, dari acuan ini nanti dibandingkan antara harga barang di Samarinda dengan kota Semarang misalnya, itu seperti apa, Samarinda dengan kota yang satu wilayah, misal dengan Kutai Barat, itu harganya bagaimana, berbeda. Yang jelas harga-harga tiap kabupaten pasti berbeda sesuai dengan keadaan real di lapangan. Nah, sebagai gambaran saya tampilkan harga untuk wilayah Kalimantan Timur. Ini saya tampilkan ya. Indeks kemahalan konstruksi menurut kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur.
Ini update terakhir 23 November 2016. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti apakah IKK? Ya seperti ini gambarannya. Jadi setiap tahun IKK itu selalu berubah dan cenderung naik ya kalau saya lihat. Ini contohnya Kabupaten Pasir 2011 itu IKK-nya 106, 2012 110, 2013 turun 93, 2014 turun naik lagi 99, 2015 naik lagi menjadi 105. Nah, ini gambaran IKK atau indeks kemahalan konstruksi di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini saya beri gambaran sedikit saja ya. Untuk wilayah saya mengajar misalnya ini kita ambil acuan harga tahun 2015. Wilayah Kutai Barat IKK di tahun 2015 itu 114,81. Sedangkan di kota acuan yaitu kota Samarinda IKK tahun 2015 113,36. Ini artinya nanti bisa dilihat bahwa harga-harga konstruksi di Kutai Barat ini lebih mahal dibandingkan harga barang-barang konstruksi di Samarinda. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya nanti berguna untuk menentukan besaran biaya tentunya kan. Biaya pembangunan sekolah, biaya belanja kepentingan sekolah yang pastinya berbeda antar kabupaten. Jadi dengan menggunakan IKK ini bisa kita pastikan nantinya besaran dana BOS untuk sekolah-sekolah di Kutai Barat kalau berdasarkan IKK pasti lebih besar dari dana BOS yang diterima sekolah-sekolah di wilayah Samarinda karena IKK-nya lebih besar itu ya. Tergantung nanti lagi digabungkan dengan indeks peserta didiknya seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran tentang perubahan perhitungan dana BOS reguler tahun 2021 yang akan datang. Sekali lagi saya bacakan beritanya, yakni untuk 2021 dana BOS nanti ada dua variabel yang mendasari perhitungan, yakni berdasarkan IKK dan berdasarkan IPD, indeks besaran peserta didik. Jadi nanti misalkan sekolah-sekolah di Kutai Barat siswanya 100, nanti dihitung untuk per anaknya berapa dikali 100 siswa, terus masukkan juga data IKK-nya. Misalnya IKK-nya tadi 114, nah perhitungannya bagaimana nanti kita lihat perkembangan informasi dari Menteri Pendidikan. Nah, itu saja sekilas informasi yang bisa saya bagikan terkait perubahan perhitungan dana BOS reguler tahun 2021. Kita tunggu saja perkembangan berita berikutnya. Semoga ini menjadi kabar baik bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Karena selama ini, sebagaimana kita tahu, sekolah-sekolah yang di daerah-daerah tertinggal itu sulit mengejar sekolah-sekolah di kota yang sudah maju. Karena apa ya? Salah satunya karena dana BOS yang diterima hanya didasarkan pada jumlah siswanya. Sedangkan kita tahu kalau di kota siswanya pasti banyak. Di kota-kota kecil atau di daerah-daerah pelosok seperti sekolah di tempat teman saya mengajar itu satu SD dari kelas 1 sampai 6 hanya 16 siswa saja. Bayangkan 16 siswa dikali 900.000 itu untuk membangun, untuk membayar honorer dan sebagainya, itu nggak dapat apa-apa. Oke, demikian saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurangan atau kesalahan informasi mohon dikoreksi, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan
perkembangan informasi terbaru seputar dunia pendidikan, tutorial-tutorial multimedia yang berkaitan dengan pendidikan, dan update terbaru data Dapodik sekolah.